Selamat siang kawan-kawan. Kami dari Banyuwangi Reptile Community. Saya Gilang. Di sini saya mewakili teman-teman Banyuwangi Reptile Community. Ini di depan kita ada ular jenisnya bal python dengan mob-mobnya yang banyak sekali. Kalau endemik lokalnya dari Afrika, Mas. Afrika. Nah, ini kalau di Indonesia kok ada hampir sama ya seperti ular piton ya? Ya, hampir sama, cuman ukuran dia lebih kecil dan karakteristiknya dia ngebal. Kalau merasa tertekan, merasa takut, dia akan ngebal untuk defense-nya. Oh gitu. Nah, kalau di Afrika kan rata-rata dari iklim yang begitu panas, misalnya di daerah gurun. Ya. Apakah ini di tropis, apakah subtropis yang panas itu? Kebetulan ini di tropisnya, cuman untuk hidupnya dia lebih ke dalam tanah. Oh, jadi gitu. Dia nokturnal, nggak pernah keluar siang. Jadi beda sama reptil-reptil yang lain, terutama ular yang harus butuh sinar matahari atau apapun itu. Untuk jenis bal python ini dia nggak butuh. Bahkan kalau kita jemur bisa sudden death. Oh begitu. Nah, untuk makanannya apa ini? Untuk makanannya biasanya saya kasih red seminggu sekali. Red itu apa ya? Tikus putih, Mas. Oke, itu kan bahasa spesifik ya. Oke, tikus putih. Nah, 1 minggu sekali berarti dari segi makan ular itu sangat irit ya? Irit, Mas. Irit. Untuk makan irit dia cuma 1 ekor, ukurannya sebesar badannya dia. Oh, sebesar badannya itu ya. Jadi kalau lebih dari itu enggak bisa ya kemungkinan? Bisa sebenarnya, cuman kita lebih ke idealnya dia untuk dietnya dia seperti itu. Oke. Nah, ini termasuk anakan atau dewasa atau sudah? Kalau yang ini induk? Sudah indukan, kebetulan jantan. Oh, jantan ya. Yang ini masih juvenil lah, masih remaja lah. Remaja. Iya. Jadi kalau lebih besar dari itu kemungkinan bisa? Maksimal dia ukuran segini, Mas, panjangnya untuk panjang. Kalau untuk besar lebih ke bodinya, lebih ke bobotnya aja. Oh, bobotnya ya. Lebih gemuk. Bisa lebih gemuk, cuman untuk panjangnya maksimal kurang lebihnya, Mas. Kurang. Ada 2 meter? Maksimal teman-teman ngebreed untuk ngekip ini di angka 1 meter. Oh, 1 meter ya. Nah, dari perawatan begitu mudah dan malam hari kebanyakan keluar. Nah, ini kan dicoba di Indonesia. Siap. Yang notabene ini tidak mungkin dilepas secara bebas. Siap. Invasif nanti. Oke. Secara otomatis ini kalau waktu diajak keluar berarti pas acara tertentu, misalnya gathering mingguan begitu ya. Acara kumpul-kumpul sama teman-teman, gathering, sosialisasi, edukasi, karena memang kalau untuk dari sisi sosialisasi ini termasuk salah satu ular yang paling safe. Untuk pengenalan ke orang awam juga ini paling safe. Tidak ada karakter untuk nyerang, jadi paling aman lah. Nah, oh begitu ya. Nah, seandainya ini kan ular ini termasuk masih keluarga piton ya? Siap. Piton. Piton. Kalau dibandingkan dengan ular piton yang hidup di Indonesia dengan ini, mungkin dari segi jinaknya atau ganasnya atau mungkin bahasa gampangnya galaknya itu lebih jinak mana? Sangat jauh berbeda. Oh gitu ya. Kalau untuk piton reticulatus yang ada di Indonesia lebih banyak, masih banyak yang nyerang, yang lebih galak. Kalau ini kasus terjadi penyerangan dari bal python bisa dikatakan 1000 banding 1, Mas. Oh, 1000 banding 1 ya? Iya. Terkecuali memang sudah terdesak ya? Lagi apes. Lagi apes. Namanya ular bal python. Bal python. Nah, selain di Afrika, apakah ada di Asia mungkin begitu? Untuk ininya penyebarannya? Iya, betul sekali. Penyebarannya di alam nggak ada, Mas. Di Afrika aja. Di Afrika aja ya. Ini tersebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, karena sudah banyak breeder-breeder juga di Indonesia. Oh begitu. Termasuk di Banyuwangi, alhamdulillah kemarin saya juga sudah berhasil menenorkan. Weh. Kalau hitungan bisnis ya, ini 1 telur berapa nanti kalau dijual? Kalau sudah menetas, ya kisaran antara harga 500 sampai ratusan juta. Ratusan juta. Iya. Itu sudah menetas. Betul. Ada nggak yang beli dalam bentuk telur? Nggak ada, Mas, karena resiko tinggi. Oh, resiko tinggi ya. Iya. Tidak ada garansi ya. Nggak ada, soalnya proses untuk ular, untuk hewan itu sangat panjang. Jadi kita kawinkan belum tentu hamil. Hamil belum tentu bertelur. Bertelur belum tentu netas. Netas belum tentu selamat sampai gede. Oh. Jadi prosesnya sangat panjang. Oke ya. Tidak segampang yang kita pikirkan ya. Betul. Nah, ada kalanya ular itu kan menjadi muda lagi. Mungkin kalau sebutannya itu shedding. Nyeluntungi apa bahasanya? Shedding, ganti kulit. Oh ya, ganti kulit gimana itu prosesnya? Atau berapa bulan sekali dari untuk jenis ular ini? Kalau ular kebetulan
biasanya sih rata-rata dari pertumbuhan dia. Kalau dia badannya tumbuh lebih besar lagi, dia akan ganti kulit, dan regenerasinya untuk perbaikan kulitnya dia yang lagi luka atau sakit. Oh begitu. Prosesnya seperti itu. Nah, misalnya kalau luka itu apa berarti makin cepat ya? Secara nggak langsung kalau untuk jenis ular sebenarnya tanpa harus kita obatin pun, nanti kalau dia luka atau ada penyakit kulit, dia tuh otomatis akan memperbaiki sendiri sel-sel kulitnya dia dengan cara ganti kulit itu tadi. Oh gitu ya. Gitu. Tapi kalau ularnya sehat, ganti kulitnya dari porsi tubuhnya. Kalau dia sudah semakin mengembang, dia akan ganti kulit. Oke, itu salah satunya. Betul. Nah, ular mungkin beda dengan satwa yang lain. Kalau ular jenis ini sekali bertelur berapa? Ini termasuk jenis yang agak susah dan perawatan telurnya juga agak susah. Dia keluar antara 4 sampai 12 butir. 4 sampai 12. Dalam Oke. 1 tahun cuman 1 siklus. Oke. Nah, begini. 8 sampai 12 misalnya. Itu apakah 100% jadi semua? 4 Mas, dari 4 sampai 12. 4 sampai 12 itu apakah jadi semua? Allahu alam. Kalau presentasinya? Persentasinya 50-50. 50-50. Berarti Bisa 12 jadi semua, bisa nggak jadi semua. Wah, begitu. Kalau nah, oke, 50-50 anggaplah 12. 12 berarti 6 jadi, 6 tidak ya. Yap. Nah, itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan mengapa nggak jadi? Mungkin apakah faktor stres lingkungan? Banyak faktor, dari suhu, cuaca, inkubasinya, dari sterilisasi telurnya. Karena kalau untuk jenis bal piton sendiri kita ada di angka 60 hari untuk inkubasi. 60 hari, 2 bulan berarti ya? 2 bulan, siap. Beda dengan yang piton retik atau piton-piton besar, itu ada di angka 90 hari. 90 hari. Untuk inkubasinya saja, masa inkubasi telurnya. Nah, selama inkubasi itu apakah ada perawatan khusus untuk jenis ular ini? Kalau di alam sih di rami ya bahasanya, dirami Iya, sama dirami, induknya. ya. Tapi Nah. kalau dari kita breeder yang ada biasanya main sistem inkubasi, Mas. Inkubasi yo. Nah, dari segi perawatan relatif ya, relatif. Siap. Kalau kita bilang sulit tergantung dari kita. Tapi kalau dari segi hemat 1 minggu sekali makannya. Siap. Nah, apakah ular itu termasuk apa ya? Yang jorok juga kalau membuang hajatnya di seberang tempat? Di dalam kandang sih, Mas. Oh, di dalam kandang ya. Iya. Barangkali pas iseng di dalam ruangan kita lepas begitu. Bisa. Bisa. Dalam posisi stres, dia habis makan biasanya buang pup Oh, begitu. atau pi, biasanya pipisnya. Tipisnya. Kalau dia keadaan stres. Oh, gitu. Nah, itu ya. Mungkin ada nggak motivasi buat pecinta reptil, terutama ular yang notabene baru dapat ular nih, ular seperti ini. Anggaplah ular yang umum seperti piton. Ada kiat-kiat khusus untuk merawat supaya mungkin ularnya itu bisa jinak ataupun bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya stres itu kan juga banyak. Mungkin Untuk teman-teman pemula, yang jelas untuk awal cari yang safe, yang paling aman, yang mudah. Terus habis itu untuk perawatan jangan lupa tetap selalu dari hati. Oke. Nah, dari hati ya, hati ya. Iya. Nah, Jangan lupa stay safe, oke. tetap safety. Nah, kalau untuk menguasai tingkat mungkin bahasa gampangnya jinak, itu ada prosesnya enggak? Kebetulan yang saya handle memang jenisnya jenis jinak, Mas, nggak perlu dijinakin. Oh, gitu. Nah, Beda dengan yang lain, apalagi dari yang tangkapan alam. Kalau tangkapan alam biasanya memang lebih agresif. Kebetulan ini kita dapatnya memang sudah dari ternakan sendiri, dari teman-teman breeder-breeder yang lain. Kebanyakan sih sudah melalui proses yang panjang, dia langsung otomatis insting galak liarnya itu udah berkurang sangat banyak. oke, mantap sekali. Mungkin untuk teman-teman yang lain ya, misalnya di luar di Banyuwangi, Siap. barangkali ingin belajar ataupun mau konsultasi tentang reptil, terutama ular, bisa kontak di mana? Boleh, silakan kontak sosial media kita. Di Instagram ada Banyuwangi Reptil Community, di Facebook juga kita ada Banyuwangi Reptil Community. Oke, jadi Tidak dipungut biaya. wah, oke, mantap. Sama-sama Gratis ya. belajar. Iya, sama-sama belajar. Nah, itu ya.
Jadi nanti bisa silakan follow juga di Instagramnya. Kalau untuk channel YouTube ada? Nggak ada mas. Oke ya, masih proses ya. Masih proses. Oke, terima kasih ya atas informasinya. Semoga teman-teman yang menyukai ular, terutama ular yang sifatnya jinak, silakan mencoba. Tapi jangan mencoba ular kobra. Oke ya. Oke, terima kasih. Yuk. Ya, mantap.